Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Mutiara dari kelas Sistem Informasi Reguler 5C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS atau tugas UTS mata kuliah Komputer dan Masyarakat yang berjudul Kesenjangan Digital Divide bagi Masyarakat. Digital divide dalam hal ini diartikan sebagai perangkat elektronika, khususnya komputer dalam hal menyelesaikan suatu proses kerja. Divide berarti pembagian. Dalam hal ini terjadi pada masyarakat umum, dalam istilah lain, diartikan sebagai kesenjangan. Dilihat dari kontrasnya suatu golongan masyarakat satu dengan lainnya, baik dari segi ekonomi, politik, serta tingkat intelektual. Komputer sebagai salah satu produk teknologi yang berkembang pesat menjadi salah satu andalan dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan. Kondisi ini dimungkinkan dengan kian kuatnya dominasi komputer sebagai solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah, khususnya di bidang teknis. Tidak hanya komputer, produk teknologi yang lain kian melaju cepat seperti mesin-mesin otomatisasi yang mengontrol pada perusahaan-perusahaan produksi serta alat-alat kesehatan dan lainnya. Dengan demikian, mendesaknya kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mengoperasikan, perawatan, bahkan pembuatan produk-produk teknologi tersebut. Pengembangan teknologi banyak mempengaruhi beragam tatanan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, telematika dinilai sangat penting tak saja hanya karena potensi generiknya sebagai productivity tools dalam penciptaan nilai tambah, tetapi juga enabling tools bagi hampir semua masyarakat. Karenanya, kesenjangan dalam hal ini berpotensi melahirkan persoalan kesenjangan baru dalam masyarakat atau memperparah persoalan kesenjangan yang ada, terutama di negara berkembang atau kelompok masyarakat daerah yang relatif tertinggal. Digital divide atau senjang digital memacu pada kesenjangan atau jurang yang menganga di antara mereka yang dapat mengakses teknologi informasi atau TI dan mereka yang tidak dapat melakukannya. Ketidakseimbangan ini bisa berupa ketidakseimbangan yang bersifat fisik, tidak mempunyai akses terhadap komputer dan perangkat teknologi informasi lainnya, atau yang bersifat keterampilan yang diperlukan untuk dapat berperan sebagai warga negara digital. Jika pembagian mengarah ke kelompok, maka senjang digital dapat dikaitkan dengan perbedaan sosial ekonomi, kaya miskin, generasi tua atau muda, atau geografis perkotaan atau pedesaan. Sejalan dengan perkembangan dan makin tidak terpisahnya internet dengan teknologi informasi, maka digital divide mencakup juga ketidakseimbangan antar akses terhadap dunia maya. Jadi, digital divide atau kesenjangan digital sebenarnya mencerminkan beragam kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan akibat perbedaan pemanfaatan dalam suatu negara atau antar negara. Di sini juga memiliki tujuan mengetahui apa itu digital divide dan knowledge divide, serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang kesenjangan digital dan pengetahuan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Di sini juga ada manfaat teknologi bagi teknologi informasi masa kini dapat menyatukan atau menggabungkan berbagai informasi, data, dan sumber untuk dimanfaatkan sebagai ilmu bagi kegunaan seluruh umat manusia melalui penggunaan berbagai media dan peralatan telekomunikasi modern. Dengan menggunakan berbagai media peralatan telekomunikasi dan komputer canggih, teknologi informasi akan terus berkembang dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan dan peradaban umat manusia di seluruh dunia. Kemajuan peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad informasi ini telah memudahkan manusia berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Di sini juga ada upaya untuk menghapus digital divide dan knowledge divide.
Yang pertama yaitu ada gerakan internet masuk desa. Langkah pertama adalah gerakan internet masuk desa. Tentu saja untuk mewujudkan hal ini tidak hanya diperlukan akses internet saja. Penyediaan infrastruktur pendukung juga perlu diperhatikan dengan baik. Yang kedua ada sosialisasi penggunaan perangkat lunak atau open source. Perangkat lunak open source akan memudahkan dalam proses pemanfaatan, distribusi, dan pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada perbaikan dan penambahan infrastruktur oleh pemerintah. Infrastruktur yang lengkap, terjangkau, dan memadai akan memudahkan di dalam proses penghapusan digital divide dan knowledge divide. Untuk itulah, perlu sekali peran pemerintah pusat dan daerah di dalam menyediakan infrastruktur memadai ke seluruh wilayah pemerintahnya, termasuk juga dalam hal ini untuk pedesaan, pelosok, dan wilayah-wilayah luar atau perbatasan. Yang keempat ada sosialisasi baca tulis dan digitalisasi ke masyarakat. Ada membiasakan masyarakat pedesaan dan pelosok untuk membaca berita terkini melalui website, internet, ataupun email. Menghapus sejumlah masyarakat yang buta huruf, buta internet, buta komputer, buta teknologi informasi. Membiasakan masyarakat pedesaan dan pelosok untuk menulis, serta membudayakan untuk pemanfaatan sistem operasi Linux dan aplikasi-aplikasi untuk kegiatan berkomputer sehari-hari bagi masyarakat desa atau pelosok dan berbagai kegiatan administrasi desa dapat dilakukan secara digital. Yang kelima, semangat untuk belajar dan berbagi pengetahuan pada masyarakat. Dengan adanya kemauan untuk selalu belajar dan berbagi pengetahuan sebagian dari proses belajar, maka akan memudahkan di dalam penghapusan digital divide dan knowledge divide di Indonesia. Dampak positif lainnya adalah makin memudahkan di dalam proses membangun bangsa ke arah yang lebih baik, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan bangsa, serta menciptakan generasi-generasi yang berkompeten di dalam persaingan global dan kerjasama yang baik antara bangsa-bangsa dunia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.